Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Bahan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, sedangkan bahan hewani itu makanan atau bahan makanan yang berasal dari hewan. Dalam hal ini saya akan membahas bahan modifikasi makanan khas daerah, dan yang kedua adalah macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi. Bahan untuk modifikasi makanan khas daerah, yang pertama adalah bahan baku atau bahan utama, kedua adalah bumbu, yang ketiga adalah bahan tambahan pangan atau BTP. Untuk bahan baku adalah bahan baku adalah bahan yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk. Misalnya kita ambil contoh untuk pembuatan pempek ya. Dalam pembuatan pempek itu biasanya menggunakan bahan baku berupa ikan tenggiri atau menggunakan ikan gabus. Nah, dengan adanya modifikasi ini bisa diganti dengan menggunakan ikan lele ya, mengganti ikan tenggiri atau mengganti ikan gabus tersebut dengan ikan lele. Nah, alasannya apa? Bisa ya, kalau misalnya menggunakan ikan lele itu bisa menggunakan ikan yang lebih murah. Jadi ikan lele itu dikategorikan sebagai ikan yang murah. Selanjutnya, bumbu. Bumbu itu merupakan zat yang umumnya berasal dari tanaman beraroma yang ditambahkan pada masakan yang bertujuan untuk menyedapkan makanan. Bumbu itu sendiri banyak sekali, apalagi kita di Indonesia ya. Misalnya kayak ketumbar, kemudian lada, garam, gula, lalu pala, jinten, kemudian kunyit, dan lain-lain. Nah, itu biasanya ditambahkan sebagai penyedap makanan atau penambah rasa pada makanan. Yang ketiga adalah bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan ini bahan atau campuran bahan yang secara alami ini bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Nah, jadi ini opsional saja ya. Misalnya pemanis, kemudian pembentuk gel, kemudian juga bisa pengatur keasaman, pengawet, pengembang, kemudian ada juga pengemulsi, penguat rasa, kemudian perisa, dan juga pewarna. Selanjutnya, misal ya, dalam BTP tadi dalam pembuatan klepon. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu, klepon itu adalah makanan yang bentuknya itu bulat, warnanya hijau, isinya biasanya gula merah, kemudian dilapisi atau dilumuri ya dengan kelapa parut. Nah, ini klepon ini menggunakan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna makanan, yaitu warna hijau. Nah, kalau misalnya dimodifikasi, itu bisa membuat variasi klepon menjadi warna-warni sehingga lebih menarik dari segi penyajian. Contoh nama brandnya atau nama makanannya adalah klepon pelangi. Jadi menggunakan warna-warna lain. Bahkan sekarang untuk klepon sendiri itu ada yang isiannya tidak hanya gula merah ya, tetapi ada rasa-rasa yang lain. Misalnya dalamnya tuh ada keju atau ada selai-selai buah dan lainnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan BTP atau bahan tambahan pangan. Yang pertama adalah gunakan BTP yang ada izinnya. Nah, kalau misalnya ada izinnya itu udah pasti aman ya. Yang kedua, gunakan dalam jumlah yang dibolehkan. Jadi jangan sampai menggunakan BTP dalam porsi yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, gunakan jenis BTP yang sesuai dengan karakter produknya. Jadi diidentifikasi dulu apakah BTP ini sesuai dengan makanan yang kita buat atau tidak. Kemudian macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah,
ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan variasi rasa. Contohnya klepon tadi, rasanya luarnya tetap sama, tapi dalamnya itu tidak hanya menggunakan kelapa atau gula merah, tetapi diisi dengan selai-selai, kemudian coklat, kemudian juga bisa menggunakan keju, matcha, dan lain-lain. Yang kedua adalah makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan variasi bentuk. Misalnya cendol. Cendol yang kita ketahui itu bentuknya minuman, ya, semacam minuman, tapi sekarang bisa dimodifikasi menjadi puding cendol. Nah, jadi bentuknya puding atau agar-agar. Selanjutnya rendang. Nah, rendang itu biasanya dinikmati dengan nasi panas, ya, dengan kerupuk atau sambal. Nah, sekarang bisa dimodifikasi dengan tambahan roti dan bisa dijadikan sebagai burger rendang. Selanjutnya yang ketiga adalah makanan khas daerah yang dimodifikasi untuk memperpanjang usia produk. Misalnya dengan fermentasi. Contoh makanan yang difermentasi kedelai, ya, dibuat tempe, kemudian susu, bisa dibuat yogurt dan juga keju. Selanjutnya ada makanan khas daerah yang dimodifikasi cara pengolahannya. Nah, makanan ini kalau cara pengolahannya misalnya bakpia nih yang biasanya diolah dengan menggunakan oven, sekarang bisa dikembangkan dengan cara dikukus. Atau misalnya bandeng yang dulunya itu cara pengolahannya hanya dikukus biasa, ya, atau direbus biasa. Nah, sekarang bisa menggunakan presto. Tujuannya agar bisa lebih tahan lama, kemudian lebih empuk dan lunak, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah makanan khas daerah yang dimodifikasi kemasannya. Contohnya gudeg. Gudeg itu biasanya dimasak, ya. Setelah dimasak, ya, dinikmati. Kalaupun dijual itu biasanya di plastik biasa atau di kemasan biasa. Sekarang sudah ada kemasan yang berbentuk kaleng. Jadi bisa dibawa kemana saja atau pemasarannya bahkan bisa lebih jauh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pastinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.